Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, di sini kita sudah masuk ke pertemuan 4 untuk mata kuliah metode numerik. Oke, di sini di pertemuan 4 nanti Ibu akan membahas mengenai Deret Taylor dan Deret McLaurin. Dari Ibu share materinya ya. Oke, nih. Oke, ini ya. Deret Taylor dan Deret McLaurin. Ya, apa sih itu Deret Taylor? Deret Taylor itu merupakan tools atau kakas yang penting dalam metode numerik. Dia merupakan kakas utama atau tools utama untuk menurunkan suatu metode numerik ya. Nah, Deret Taylor ini berfungsi untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinom. Polinom itu biasanya dia berpangkat-pangkat itu. Nah, sehingga dengan adanya Deret Taylor ini, fungsi yang rumit pada suatu fungsi tertentu itu nanti bisa menjadi lebih sederhana dengan adanya Deret Taylor. Nih, seumpama ada suatu fungsi fx di mana pada fungsi fx tersebut dapat diturunkan, ya, dapat diturunkan, di mana turunannya bisa turunan pertama dari fx itu sendiri, atau turunan kedua dari fx, turunan ketiga dari fx, turunan keempat dari fx, dan seterusnya. Nah, dari fx itu nanti ada suatu nilai a yang terdefinisikan, ya. Kemudian untuk itu karena ini ada fx dan ada a, maka nanti ada suatu formulasi atau rumus untuk Deret Taylor itu sendiri nih. Fx sama dengan fa, karena ada a-nya ya, fa ditambah f turunan pertama dari a per 1 faktorial dikali x min a ditambah turunan kedua dari fx, kemudian dimasukkan nilai a-nya per 2 faktorial dikali x min 2 pangkat 2 ya. Oke, dari sini 1 ke 2 sudah mulai kelihatan polanya. Oh, f turunan pertama per 1 faktorial, kemudian x min a pangkat 1. Ini enggak ada tulisan satunya karena pangkat 1 itu otomatis cukup ditulis x min a saja. Kemudian turunan kedua dibagi 2 faktorial. Kemudian ini x min a pangkat 2 ya. Berarti udah terlihat polanya kan? Berarti kalau 3 berarti nilai turunan F3 per 3 faktorial dikali x min a pangkat 3. Kalau 4 berarti nilai dari turunan F pangkat 4 per 4 faktorial dikali x min a pangkat 4. Dan seterusnya sampai F turunan ke n per n faktorial dikali x min a pangkat n. Atau dari rumusan ini bisa disederhanakan dengan kita mencari jumlah atau sigma ketika K-nya sama dengan 0 sampai K-nya tak terhingga dengan 1 per K faktorial dikali F pangkat K. Ini maksudnya F turunan K kali dimasukkan nilai A-nya dari turunan ini, turunan fx ke K-nya, dikali x min A pangkat K. Ya. Jadi turunannya, turunan keberapa per faktorial keberapa disesuaikan. Kalau seumpama turunan ke-5 ya berarti per 5 faktorial. Terus
dikali X min A pangkat berapa tadi sama. Ini sama turunan kelima. Dibagi 5 faktorial dikali pangkat 5. Ya. Kemudian, kalau Maclaurin itu dia merupakan deret khusus dari deret Taylor, tapi nilai A-nya itu sama dengan 0. Ya. Kalau ini tadi nilai A-nya terdefinisi. Nah, kalau yang Maclaurin itu nilai A-nya sama dengan 0. Formulasinya sama dengan Taylor, cuman dibedakan A-nya diubah jadi 0. Ini contoh. FA. A-nya 0 berarti nih F0. Kemudian nilai turunan F pertama 0 per 1 faktorial. Terus X min 0 itu berarti X. Cukup ditulis X aja. Kemudian turunan kedua per 2 faktorial X pangkat 2, turunan ketiga per 3 faktorial X pangkat 3, dan seterusnya sampai tak hingga, sehingga bisa dirumuskan ini F pangkat N per N faktorial kali X pangkat N, ya. Sehingga bisa disederhanakan formulasi tersebut menjadi seperti ini, ya. Intinya sama, cuma yang membedakan kalau Taylor tadi A-nya terdefinisikan, kalau Maclaurin nilai A-nya sama dengan 0, ya. Kemudian kita masuk ke contoh. Seumpama ada suatu fungsi di mana suatu fungsi fx-nya adalah x pangkat 3 min 2x ditambah 4. Kemudian cari deret Taylor di mana A-nya sama dengan 2, ya. Yang dimaksud dengan terdefinisikan ini. Ketahui A-nya, ya. A-nya 2. Nah, kita masukkan fungsi fx ini ketika A-nya sama dengan 2, ya. Nih, dimasukkan x pangkat 3 min 2x plus 4 dimasukkan 2. Jadi 2 pangkat 3 itu 8 min 2 kali 2 itu 4 ditambah 4. Maka hasilnya 8. Kemudian turunan dari fx. Turunan dari fx ini. Turunan dari x pangkat 3 min 2x plus 4 yaitu 3x kuadrat min 2. Kemudian kita hitung f turunan pertama pada nilai 2. Jadi 3 kali 2 pangkat 2 min 2. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12 min 2, 10. Oke. Kemudian Ibu pakai laser deh. Oke. Kemudian ini turunan kedua dari 3x min 2 yaitu 6x. Kemudian maka nilai F turunan kedua dengan nilai 2 yaitu 6 kali 2, 12. Kemudian turunan ketiga 6x yaitu 6. Maka nilai turunan ketiga dengan A-nya 2 yaitu tetap 6. Kemudian turunan keempatnya berapa? Yaitu 0. Maka turunan keempatnya 0. Sehingga kalau ini F ketika turunan berapapun itu nanti seterusnya 0. Asalkan untuk semua N yang lebih besar sama dengan 4. Jadi setelah 3, turunan keempat itu kan 0, berarti turunan kelima dia juga 0, turunan ke 6 0, dan seterusnya dia bernilai 0, ya. Kemudian, nah ini masih lanjutannya ya, lanjutan dari ini. Nah kan ini tadi deret Taylor kan ada rumusnya ini. Rumus formulasinya kan ini tadi. FA. F turunan pertama A 1 faktorial X min A. Turunan kedua per 2 faktorial dikali X min A pangkat 2. Turunan ketiga per 3 faktorial X min A pangkat 3 dan seterusnya. Yuk, sekarang kita masukkan nilai F2-nya saja, ya, F2. Ditambah F turunan pertama dari 2 per 1 X min 2. Kemudian ditambah turunan kedua per 2 faktorial X min 2 pangkat 2. Kemudian turunan ketiga
dari 2 ya, per 3 faktorial X min 2 pangkat 3 ditambah 0 dan seterusnya tuh dia 0 terus. Selanjutnya, nah kan ini kita sampai sini tadi ya, ini sama ya, antara ini dan ini sama. Kemudian ibu sisipin nih, ibu sisipin hasil yang turunan ini tadi ya. Nih contekannya. Nah ini kita masukkan, kita substitusikan nilai yang udah kita dapat tadi nih. Ketika F2 berarti tadi berapa? F2 8. Kemudian F turunan pertama. F turunan pertama kan tadi ini 3X min 2, tapi sudah dimasukkan hanya 2. Ya, hasilnya adalah 10. Nah, 10 per 1 faktorial X min 2. Kemudian ditambah ini turunan kedua itu 12 per 2 faktorial kali X min 2 pangkat 2. Kemudian ini ketiga yaitu 6. 6 per 3 faktorial X min 2 pangkat 3. Tambah 0, tambah 0, tambah 0, dan seterusnya. Ya. Nah, ini jadi 8 ditambah 10 per 1 faktorial. 1 faktorial itu ya 1. Berarti 10 bagi 1, 1. X min 2 ditambah 12 bagi 2 faktorial. 2 faktorial itu nilainya adalah 2 dikali 1. Ya. Kalau faktorial itu caranya bilangan yang difaktorkan selalu dikurangi 1 sampai ketemu 1. Berarti 2, kalau 2 faktorial itu berarti 2 dikali 1. 2 kali 1 itu 2. Jadi 12 bagi 2 itu 6. 6 X min 2 pangkat 2. Kemudian, nih coba 3 faktorial. 3 faktorial itu berarti mundur. 3, 2, 1. Oh, berarti 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6. 6 bagi 6 itu 1 kan. Jadi nggak perlu ditulis. Jadi X min 2 pangkat 3. Jadi ini X min 2 pangkat 3. Kemudian tambah 0, tambah 0, tambah 0, dan seterusnya ya. Jadi sudah ketemu bahwa hasil dari deret Taylor pada fungsi X pangkat 3 min 2X tambah 4, di mana A itu A-nya nilainya sama dengan 2, maka hasilnya sudah ketemu nih. Ini adalah si deret Taylor-nya ya. Oke. Kemudian habis itu nih contoh kedua. Tentukan uraian deret Taylor di ini maksudnya nilai X atau nilai A-nya itu setengah. Ini kurang Ibu ya. Nilai X atau A-nya itu setengah untuk menghampiri fungsi Fx sama dengan X pangkat 2X ya. Nih, Fx E pangkat 2X. Turunan pertamanya adalah 2 kali E2 pangkat X. Turunan keduanya adalah 2 kali 2 E pangkat 2X. 2 kali 2, 4. E 2X. Terus turunan ketiganya berarti 4 kali 2 E 2 pangkat X, yaitu 4 kali 2, 8 E 2 pangkat X. Turunan keempatnya yaitu 16. Kenapa 16? Karena nih 8 kali 2, 16 E pangkat 2X ya. Jadi untuk seterusnya yaitu 2 pangkat N E pangkat 2X ya. Mama mau pangkat 10 ya berarti 2 pangkat 10 E pangkat 2X ya. Seperti itu ya rumusnya. Kemudian kita masukkan dari hasil turunannya itu kita masukkan nilai setengahnya. Nih, E pangkat 2 kali setengah, yaitu hasilnya E. Kemudian 2E untuk turunan pertamanya, 2E pangkat 2 kali setengah, berarti yaitu 2E saja. Kemudian 4E
pangkat ini. Berarti tinggal 4E. Ini tinggal 8E. Turunan keempatnya berarti 16E. Kemudian turunan selanjutnya dan seterusnya 2 pangkat N kali E. Ya. Kenapa tinggal E? Karena 2 pangkat setengah itu 1. Jadi cukup dituliskan E-nya saja ya. Sampai di sini ya, bisa dipahami. Oke. Selanjutnya, jadi intinya kita tentukan dulu turunannya. Turunannya bagaimana? Kalau udah tentukan turunannya, kita masukkan nilai yang sudah didefinisikan atau nilai yang udah ada ya. Jadi bisa di iniin nilai FA-nya. Kemudian habis itu kita masukkan si deret Taylor-nya pakai rumus formula si deret Taylor-nya nih. FA bla 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 ya. Rumusnya itu FA A-nya setengah berapa? Nih. A-nya setengah E. Kemudian turunan ke nolnya yaitu E. Turunan pertamanya apa? 2E per 1 faktorial. Nih. Setengah. Ditambah turunan keduanya apa? 4E. 4E per 2 faktorial. Nih. Turunan ketiganya apa? Turunannya ketiga yaitu nih 8E per 3 faktorial ya. Kemudian ini ya lanjutan. Kemudian ini turunan keempatnya yaitu 16E per 4 faktorial X min setengah pangkat 4 dan seterusnya ya. Jadi deret Taylor untuk fungsi fx E pangkat 2X dengan nilai X atau nilai A-nya sama dengan setengah, jawabannya adalah ini. Oke. Ya. Jadi hati-hati, tahap pertama yaitu menentukan nilai turunannya, kemudian memasukkan nilai turunannya, kemudian diformulasikan pakai perumusan si deret Taylor-nya. Ya. Kemudian ini. Oke, ini diminta untuk suatu fungsi fx sin x ke dalam deret Taylor dengan nilai x sama dengan 1 ya. Yuk kita cari turunannya. Turunan pertama sin x, cos x. Kemudian turunannya cos x, min sin x. Turunannya min sin x, min cos x. Kemudian habis itu turunannya min cos x, sin x. Kenapa turunannya min cos x kok jadi sin x? Karena kalau cos itu kan turunannya min sin, ya kan? Min ketemu min ketemu min sin x. Berarti min sama min plus berarti sin x ya. Jadi turunan keempat dari sin x ya sin x ya. Ini ya. Turunan pertama sin x cos x, turunan kedua cos x min sin x, turunan ketiga min cos x, turunan keempat sin x. Oke. Kemudian kan x sama dengan 1 ya. Top A sama dengan 1. Nah, di sini kita masukkan sin 1. Sin 1 kalian bisa cari pakai kalkulator yang tadian ya. Itu nanti kalian cari sin 1 itu hasilnya adalah kita ambil 4 angka di belakang koma ya. Itu adalah hasilnya 0,8415. Kemudian nilai dari cos 1 adalah 0,5403 ya. Nah, nih deret Taylor-nya. Ini rumusnya, rumus formulasinya. Kemudian ini, yuk. Oh iya, ini tadi belum ada capturean yang ini ya, nggak apa-apa. Pertama, yaitu sin x, ya, berarti sin 1. Kemudian, F0-nya, yaitu sin 1. Kemudian, F turunan pertama, yaitu cos 1 per 1 faktorial kali X min 1.
turunan kedua min sin 1/2 faktorial kali X min 1 pangkat 2. Kemudian turunan ketiganya min cos 1/3 X min 1 pangkat 3 ditambah turunan keempatnya sin 1/4 faktorial dikali X min 1 pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan sin 1 tadi 0,8415, kemudian cos 1. Cos itu 0,5403 dibagi 1. Bagi 1 berarti tetap. Kemudian sin 1 itu tadi kan ini dibagi 2 faktorial. 2 faktorial itu berarti berapa? 2 kali 1, hasilnya 2. Berarti 0,8415 bagi 2, yaitu 0,4208 kali X min 1 kuadrat. Kemudian ini negatif ya, karena ini min sin. Kemudian ini juga langsung negatif ya. Cos 1, ini kan ini 0,5403 dibagi 3 faktorial. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1, 6. Berarti 0,5403 dibagi 6, yaitu 0,0901 dikali X min 1 pangkat 3 ditambah sin 1. Sin 1 0,8415 dibagi 4 faktorial. Berarti 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 1, 24. Berarti 0,8415 dibagi 24 ya. Dibagi 24 itu hasilnya 0, oke ini Bu salah. 0,0351 ya. Ini 0,0351 kali X min 1 pangkat 4 ya. Ini 0,0351 ya. Oke, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat polanya. Kok ada X min 1 semua ya? Nah, dari X min 1 ini bisa kita sederhanakan. Boleh diubah menjadi H. Seumpama X min 1 ini kita ubah jadi H. Jadi 0,8415 ditambah 0,5403 nih kali H min 0,4208 ini H pangkat 2 min 0,0901 H pangkat 3. Kemudian 0,0351 H pangkat 4 dan seterusnya ya. Jadi deret Taylor pada fungsi fx sin x dengan x sama dengan 1 itu hasilnya adalah ini. Oke. Kemudian Kemudian tugasnya ini Bu kasih contoh untuk deret Taylor dulu ya. Deret Taylor Ibu kasih contoh 3. Silakan kerjakan tugasnya. Nanti minggu depan Ibu kasih contoh untuk deret Maclaurin dan pembahasannya ya. Jadi ini agar kalian memahami dulu perlahan. Habis itu nanti kita belajar untuk contoh deret Maclaurin. Oke. Untuk tugas, diketahui fx x pangkat 3 min 2x plus 4, cari deret Taylor dengan nilai A-nya sama dengan 3. Ya. Kemudian perulangan ordernya disesuaikan ya. Ini kira-kira ordernya sampai order berapa sih nanti. Kemudian, nih, kalau ini kan bisa diketahui kan sampai order berapa berhentinya. Order itu maksudnya turunannya berhenti di berapa. Nih. Ini sebenarnya sama kayak ini, cuman Ibu bedain di nilai A-nya. Nah, kalau ini kan berarti dia ordernya berhenti di 4. Sebenarnya ya enggak berhenti di 4 karena setelah turunan ketiga dia turunan keempatnya yaitu 0 gitu ya. Kalau kayak ini kan dia bisa selalu punya turunan ya.
Ini mau diturunin lagi kan masih bisa lagi. Tapi ini cukup sampai orde 4 saja. Nah, ini disesuaikan nanti. Terus yang kedua, tentukan deret Taylor dari fx sama dengan sin x, ya. Fx sin x, di mana nilai x-nya sama dengan pi per 4, ya, di mana nilai x-nya adalah pi per 4. Oke. Kemudian habis itu syarat ketentuan untuk tugasnya dilakukan atau dikerjakan secara individu. Sertakan nama dan NPM. Kumpulkan hasil tugas kalian melalui Google Classroom di bagian tugas. Formatnya dalam bentuk PDF. Kemudian sekali lagi Ibu infokan untuk memperhatikan batas pengumpulan baik tanggal, hari, dan jam pengumpulannya. Ya. Oke, demikian pemaparan materi untuk pertemuan 4 di metode numerik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Dan cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.